Kita misalnya mulai mengisi ya, namanya misalnya, Kia. Nah, tabelnya dia akan muncul sendiri, misalnya Konita, muncul sendiri, Alif, muncul sendiri ya. Kalau kita menghapus di tengah-tengah, juga akan terrevisi sendiri. Nah, dia akan nomornya mengurutkan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel, yaitu mengenai bagaimana kita membuat baris atau nomor, maksud saya, nomor secara otomatis muncul sendiri ya, tanpa harus kita drag seperti ini, dan juga membuat tabel secara otomatis ya. Jadi ada dua pembelajaran yang akan kita ajarkan atau tutorialkan pada video kali ini ya. Sebagai contoh saya akan membuat sebuah tabel tentang nilai dari hasil pelajaran anak-anak misalnya ya. Di sini saya misalnya buat dulu tabelnya, buat dulu judulnya, daftar nilai mata pelajaran matematika, misalnya seperti ini ya. Kemudian biasanya kalau ada tabel itu nomor, kemudian nama ya, nama siswanya, kemudian bisa diisi kelasnya atau absen ya, kelas saja kelas, kemudian nilai, kemudian cukup saya anggap saja ini tabelnya segini saja dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat tabelnya dulu secara otomatis. Maksudnya otomatis adalah ketika saya mengetik nama siapa di sini misalnya Andri, nanti tabelnya muncul terblok ya, ada muncul tabelnya. Kemudian kalau menulis nama lagi, dia muncul sendiri tabelnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau mau seperti itu caranya adalah kita buat dulu judul kolomnya ini, data-data yang kita butuhkan itu kita buat dulu judul-judulnya ya. Kemudian ini saya cuma cukup 4 saja. Kemudian kita blok judulnya ya. Kita blok. Nah, di sini kita klik di sini nih. Di sini ya. Di sini kan dimulai dari A4 nih. Kita ketik titik 2, kemudian kira-kira datanya mau sampai berapa? Berapa data ya? Perkiraan saja kalau banyak ya 1000 atau berapa terserah, intinya data yang mau diinputkan itu kira-kira berapa, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kolom ini ada sampai di huruf D ya, sampai di kolom D, berarti kita tulis D, ya, kita tulis D, kemudian kita anggap saja ada 1000 data, seperti itu ya. Ya, jadi kita enter. Kalau teman-teman misalnya kolomnya banyak sini, ya tinggal dirubah saja, di bloknya adalah sampai kolom terakhir yang akan dibuat tabelnya ya, teman-teman. Kemudian kalau sudah seperti ini terblok, maka teman-teman tinggal klik di sini ya, di home. Kemudian kita conditional formatting, kita pilih di sini saja new rule ya, klik di sini. Nah, teman-teman silakan pilih yang paling bawah ini, use a formula to determine which cell to format ya. Kemudian kita klik di sini ya, kita akan memasukkan sebuah rumusnya untuk memunculkan tabel ya, teman-teman. Nah, rumus ini tentunya adalah ada data yang kita input untuk memunculkan tabel. Data yang pertama kita input biasanya nama ya, karena untuk nomornya nanti saya buat otomatis ya. Sehingga kita butuhnya adalah dari kolom nama. Kita klik saja nama di sini, klik seperti ini ya. Maka ada lambang dolar, B, dolar 4. Nah, dolar yang di depan huruf 4 ini kita hapus teman-teman. Kita hapus. Kemudian kita klik lagi di belakang angka 4, kemudian di keyboard teman-teman tekan shift dan sehingga muncul tanda seperti ini ya. Nah, tanda kurang dari lebih dari, di sampingnya huruf M biasanya ya teman-teman. Kemudian kita kasih tanda petik 2 ya, seperti ini. Kalau sudah, ini berarti rumusnya sudah masuk. Kita klik format, di sini klik format. Lalu kita pilih border karena kita akan membuat tabel secara otomatis. Lalu kita klik outline ya, sehingga akan muncul tabel seperti ini atau garis kotak seperti ini ya. Kita klik OK, teman-teman ya. Kita klik OK lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini karena ada data, maka ini ada kotaknya, tabelnya muncul secara otomatis. Kita misalnya mulai mengisi ya, namanya misalnya Kia. Nah, tabelnya dia akan muncul sendiri. Misalnya Konita, muncul sendiri. Alif, muncul sendiri ya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman mau copy paste langsung juga bisa, misalnya
data. Nah, ini ya, misalnya ada data seperti ini, teman-teman mau tidak menginput satu-satu ya. Kita tunggu. Nah, ini misalnya kita copy nama-nama siswa ini. Kita copy, kemudian kita kembali ke soal. Dia akan tabelnya otomatis muncul. Kalau kita hapus, ya tabelnya juga hilang. Seperti itu. Enaknya seperti ini ya, teman-teman. Kalau kita buat tabel secara manual itu nanti tabelnya tetap ada. Kalau data isiannya kita hapus seperti ini, nanti kotak garisnya tetap ada. Jelek jadinya ya, tidak otomatis seperti itu, teman-teman. Oke, itu untuk yang membuat tabelnya. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat nomornya secara otomatis ya, teman-teman. Caranya hampir sama. Oke, teman-teman, kita akan mencoba membuat nomor ini muncul secara otomatis berdasarkan data ini ya. Jadi kalau datanya sampai di sini ya nanti muncul nomornya cukup sampai di sini ya. Tidak kita drag secara manual, teman-teman ya. Nah, intinya adalah nomor akan muncul ketika ada nama yang kita ketik atau data yang kita ketik di sini. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk memasukkan rumusnya, teman-teman pertama tentu jelas harus menggunakan tanda sama dengan. Kemudian kita masukkan if seperti ini, kemudian kita kurung buka. Kita klik sel yang menjadi patokan. Sel yang menjadi patokan adalah di kolom nama ini ya. Kita klik B5, kemudian kita klik atau ketik tanda kurang dari lebih dari, tanda petiknya ada 2, seperti ini ya. Artinya adalah jika, if itu jika B5-nya ada tidak kosong, artinya ada isinya, maka ya kita ketik, makanya itu tanda titik koma ya. Kemudian kita masukkan rumus row, kurung buka, baris keberapa? Row dari B5 itu B5, baris keberapa? B5 ya, kita kurung tutup. Nah, karena nomor ini akan kita mulai dari nomor 1 ya, sedangkan kolom B5 ini ada di baris ke-5 ya kan, namanya juga B5 berarti ada baris ke-5. Maka agar menjadi 1 kita kurangi 4. Artinya kuranginya adalah berdasarkan berapa baris yang di atasnya, seperti itu ya. Kalau misalnya rumusnya ada di sini di 8 ya berarti nanti dikuranginya 7 seperti itu ya, teman-teman. Intinya dikurangi dari satu angka di belakangnya karena kita akan memulai nomor urutnya itu dari nomor 1 seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan titik koma lagi, kemudian kita tanda petik 2 seperti ini, kita kurung tutup, enter. Nah, maka teman-teman bisa lihat ini baris ke 1 ya, betul ya. Ini nomor 1 barisnya adalah ini ada di sini nomor 1. Kemudian cara mengcopy pastenya rumusnya seperti ini juga boleh ya, seperti ini. Maka dia akan muncul nomornya secara otomatis. Tapi kalau saya itu lebih enakan karena misalnya datanya banyak ya. Kalau ngedrag satu-satu takut lepas kan. Kita pakai cara seperti ini saja. Kita klik di bagian rumus yang ini yang aktif ya. Ini kita copy dulu, kita klik copy ya. Kemudian kita lakukan yang sama, A5 sampai dengan A1000, enter, kita paste. Nah, dia akan otomatis muncul sendiri, seperti ini, ya. Nomor tadi kan saya ngebloknya sampai 1000, tapi karena datanya cuma sampai 27 ya nomornya akan muncul di nomor 27 saja. Kalau kita hapus, nomornya hilang sendiri. Seperti ini, ya teman-teman. Kalau kita menghapus di tengah-tengah, juga akan terrevisi sendiri. Nah, dia akan nomornya mengurutkan sendiri. Berbeda dengan kalau yang kita ngedrag manual ya, teman-teman. Misal seperti ini, sebagai contoh ini teman-teman bisa lihat kalau biasanya kan pakai seperti ini nih. Drag seperti ini, iya kan? Kalau kita hapus di sini, kita delete, maka setelah 9 dia 11. Karena dia tidak otomatis, tapi berbeda dengan yang di sini. Setelah 18 tidak 20 tapi langsung terrevisi sendiri menjadi 19. Makanya gunakan rumus ini saja ya, sehingga dia nomornya akan merevisi sendiri. Ya, seperti itu teman-teman. Kecuali kalau kita menambahkan sel di tengah-tengah seperti ini ya. Nah, dia juga akan merevisi sendiri, cuma data angka 8 ini tidak muncul. Kita misalnya ada nama seperti ini baru dia muncul. Seperti itu ya. Karena patokannya adalah data di sel nama. Kalau ada namanya dia akan muncul nomornya. Seperti ini ya, teman-teman.
Sehingga kalau kita mengetik apapun, nomornya tidak salah atau tabelnya juga lebih rapi, kita tidak perlu mengeblok langsung seperti ini ya, mengeblok manual, masukkan ini, kelamaan. Kita cukup sekali masukkan rumus dan kita ngetik datanya, dia akan ada sendiri. Ya, seperti itu ya. Tabelnya ada sendiri dan barisnya, nomornya juga ada sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya adalah untuk memasukkan rumus perhatikan di sini minus 4 ini berdasarkan angka 5. Kalau B5 berarti min 4. Kalau B7 berarti min 6. Intinya satu angka di belakangnya ya teman-teman. Oke, begitu saja teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, and subscribe channel Ngapakpedia. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa. Salam satu bahasa, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.